Farhad menolak seluruh poin gugatan Nia, dan sebaliknya justru menuding Nia adalah sosok yang membuatnya terpaksa kawin siri gara-gara menolak melayani kebutuhan biologisnya. Mengapa Nia tidak mau lagi berhubungan badan sama Farhad? Saya rasa Anda bisa jawabnya. Ya kan, oleh karena dia berganti-ganti wanita dengan nikah siri, nikah siri. Belum lagi yang di luar itu kita nggak tahu kan. Tapi sifatnya nikah siri aja dia berani. Dari puncak Bukit Jabal Nur, kesendirian Andi Arsyil di Jabal Nur memang terlihat kontras jika dibandingkan dengan romantisme yang diukir Dudi dan Ica selama menunaikan ibadah umroh. Namun demikian, Dudi dan Ica tak ingin lupa bahwa tujuan mereka bukan semata hendak merangkai kebahagiaan. Perjalanan mereka tak lain adalah sebagai ungkapan rasa syukur dan senantiasa memanjatkan doa demi tercapainya pernikahan sakinah, mawadah, dan warohmah. Memang ini sangat istimewa karena ini saya bersama istri kali ini. Kalau kemarin bersama orang tua, sekarang bersama istri. Saat ini mungkin saya ingin lebih bersyukurlah kepada Allah bahwa sudah diizinkan menikah, sudah diberi jalan untuk beribadahnya lebih baik lagi ke depan. Dan mudah-mudahan rumah tangga yang kami jalankan juga bisa baik, ya, dan selamat dunia akhirat. Romantis. Itulah potret yang selalu tersaji setiap kali Dude dan Ica tampil bersama. Potret romantisme yang tak kalah menarik, kemarin juga diumbar oleh pasangan kontroversial Farhad Abbas dengan Regina. Keduanya tak canggung pamer kemesraan di momen persidangan cerai. Yang menarik, seteru Farhad, Ilal Farhad justru terlihat akrab dengan Regina. Benarkah Farhad dan Ilal sudah berdamai? Bagaimana sikap Regina? Bagi seorang Regina Adriani Saputri, bisa jadi persidangan cerai itu tak ubahnya sebuah panggung mode fashion. Lihat saja bagaimana wanita berusia 32 tahun itu selalu tampil total dengan solekan molek rupawan. Kemarin ia memilih tampil berbusana ala sekretaris, paduan kemeja dan rok pendek serta sepatu high heels. Jam tangan mewah melingkar di pergelangan tangan kirinya, sementara sebuah tas mungil merek terkenal dalam genggamannya. Cincin dan anting berlian berkilau mempermanis tampilannya. Seluruh penampilan Regina terlihat sempurna, kecuali parasnya yang terlihat kurang segar dengan kantung mata tampak lebar, meskipun coba tersamar dengan pulasan make up tebal. Tanpa kehadiran wanita ini, Farhad kabarnya pusing 7 keliling, tidak mampu konsentrasi dalam persidangan cerainya. Memang sebenarnya kan kita lihat bahwa Farhad itu kan sudah tidak terpisahkan juga yang seperti dengan Regina. Mana nggak mungkin terpisahkan. Dalam sidang aja, setelah Regina sebagai saksi keluar, Farhad Abbas itu diperingatin hakim berkali-kali, begitu duduknya dia gelisah. Sebentar alasan buang air kecil, sebentar dia mau ada sidang. Begitu takutnya dia pisah dengan Regina, bisa tempat duduk aja dia udah gelisahnya minta ampun. Nah, jadi persidangan tadi begitu resah lah. Resahnya oleh karena dia sering nggak ngerti hukum acara. Di pengadilan dia nggak ngerti hukum acara, bahwa kalau saksi menjawab, si Farhad Abbas ikut menjawab juga, ikut membantu menjawab. Diperingatin hakim, diulangi juga lagi. Dia nggak ngerti lagi tentang siapa dia. Apa kerjanya, kok bisa jadi pengacara. Farhad gelisah tanpa Regina di sisinya.
Memang faktanya, hampir 24 jam sehari, dua sejoli itu tak terpisahkan, bahkan dituding Ilal telah melakukan kumpul kebo di apartemen Kalibata, Jakarta Selatan. Namun anehnya, sampai detik ini, Farhat tetap enggan meluluskan permintaan cerai Nia. Seakan ia tidak ikhlas jika Nia pergi dari sisinya. Mungkinkah Farhat juga tidak puas hanya bersama Regina? Mana orang Ilal? Kalau itu saya nggak mau bahas karena juga memang tadi kapasitasnya saya tidak menjelaskan ke situ, hanya menjelaskan masalah apa yang saya ketahui aja dan apa yang masalah di Singapura itu saya jelaskan sudah di kantor. Nah, saya sedang menunggu sidang saya juga nih. Oh, ini nunggu. Berarti bukan di skor saya sidangnya Nia, Mbak ya? Yang sidang saya tadi skor karena katanya Ilal dari pihak Ilal mau datang juga, jadi nggak apa-apa. Kita terpaksa harus mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Kita pikir ya sudahlah, cerai aja. Dan Farhat sampai detik ini juga selalu bertanggung jawab kepada keluarga. Farhat dan Regina sudah terlalu vulgar mendemonstrasikan kemesraan mereka. Belakangan sandiwara cerai ini makin tidak etis dengan adanya pertukaran peran antara Farhat dengan Regina. Dalam kasus cerai Regina dan Ilal, Farhat menjadi kuasa hukum. Sementara dalam kasus cerai Farhat dan Nia, Regina menjadi saksi kunci. Kebetulan hari ini saya jadi saksinya Mas Farhat dan Mbak Nia. Karena mungkin di dalam masih ada beberapa saksi yang berbicara, jadi mungkin saya sekarang menunggu di sini karena habis ini juga kebetulan sidang saya juga yang kedua, sama tetap mediasi. Nanti habis ini mungkin nanti saya akan ke dalam lagi untuk sidang yang saya. Namanya keterangan saksi yang sudah masing-masing diarahkan sebelum persidangan, semua membantah apa yang kita terangkan dalam kesaksian pada waktu sidang yang lalu. Jadi hanya begitu aja. Jadi membantah aja. Walaupun ada faktanya, tetap dibantah. Farhat menolak seluruh poin gugatan Nia, dan sebaliknya justru menuding Nia adalah sosok yang membuatnya terpaksa kawin siri gara-gara menolak melayani kebutuhan biologisnya. Mengapa Nia tidak mau lagi berhubungan badan sama Farhat? Saya rasa Anda bisa menjawabnya. Ya kan, oleh karena dia berganti-ganti wanita dengan nikah siri, nikah siri. Belum lagi yang di luar itu kita nggak tahu kan. Tapi sifatnya nikah siri aja dia berani berkali-kali. Jadi oleh karena itu mungkin ada keraguan Nia dan Niati, ya kan? Dan malah dari saksi mereka menyatakan bahwa sebelumnya Farhat Abbas nikah siri dengan si Ani Muryadi, dengan siapa lagi? Lani gitu ya, Melani. Terus ada 3 malah disebutkan. Saya taunya hanya 2. Nah ini malah ada bonus jadi 1. Jadi bagi saya kita puas dengan saksinya dari Farhat karena fakta-faktanya jelas. Kubu Nia sangat berang dengan sikap Farhat yang terkesan mengulur perceraian. Nia sendiri dikabarkan sudah benar-benar tidak tahan dan penat dengan sikap tidak tahu malu yang diumbar Farhat dan Regina. Dalam hati aja saya ngomong, coba Pak Hakim tahu saya mau ulang tahun ya, ketokin palu dong. Gitu aja dalam hati saya, tapi nggak bisa ngomong juga, sekarang aja saya ngomong. Ambil positif, jangan ambil buruknya. Kalau kehidupan ini baik semua, positif semua, nggak ada buruk-buruknya. Orang nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang negatif, mana yang positif. Sikap Farhat semakin membuat Nia mati rasa ketika dengan enteng mengaku tidak lagi ingat dengan ulang tahun istrinya yang sudah memberinya 1 orang anak itu. Wah, saya hampir lupa nih kalau kalian nggak beritahu. Ya berarti ulang tahun yang ke-50 ya, gocap. Ya nggak mungkin lah datang kan. Kalau sudah di pengadilan aja, mediasi aja harus ngomong sama pengacara kan. Buat apa kita bersenyuman kalau sudah tidak dihormati? Iya, harapannya pengen secepatnya ketok palu. Agar segala sesuatunya lebih jelas, bergerak juga saya lebih enak, lebih tenang hati dan pikiran saya gitu. Nggak masih nyangkut. Ya ada permasalahan masih ada ya, walaupun kemana masih ada ya. Apalagi kalau udah dengar kata-kata sidang, waduh.
Pemirsa, sampai di sini saya Anastasia Vera menemani Anda menyajikan berita aktual yang disajikan secara mendalam. Simak terus kabar-kabari setiap hari Senin dan Kamis